perkenalkan, nama saya Fatih Bajar Sinaban dengan NIM 123400036. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kepemimpinan dan persepsi diri. Yang pertama, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu memiliki pengertian cara seseorang dalam mempengaruhi orang lain agar orang lain tersebut dapat mengikuti dia sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kepemimpinan dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu kepemimpinan dari segi fungsi, yaitu yang pertama yaitu cara memberi perintah. Seorang pemimpin harus tahu cara untuk memberi perintah kepada anggotanya. Yang kedua yaitu konsultasi, yaitu setiap anggota dapat berkonsultasi kepada pemimpin. Dan yang ketiga yaitu pemimpin ikut berpartisipasi atau turun langsung di setiap kegiatan yang ingin dilakukan. Yang keempat yaitu delegasi. Delegasi yaitu pemindahan kekuasaan oleh pemimpin dari pemimpin ke anggota yang lebih kompeten. Nah, yang kedua yaitu prinsip. Yang pertama dibagi menjadi empat. Yang pertama yaitu inklusif. Inklusif artinya pemimpin melibatkan orang lain di setiap kegiatan yang dibuatnya. Yang kedua yaitu efektif, yaitu pemimpin harus fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Yang ketiga yaitu instruksi. Instruksi memiliki arti yaitu pemimpin harus memimpin berdasarkan apa yang telah dia lihat, apa yang dia pelajari, dan pemimpin juga harus ada kepedulian serta koordinasi kepada setiap anggotanya. Kepemimpinan memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, yaitu memberi arahan, yang kedua, yaitu memberi motivasi, yang ketiga, yaitu kepemimpinan formal dan informal. Artinya, pemimpin harus bersikap formal di waktu tertentu dan bersikap informal di waktu tertentu juga. Yang keempat, yaitu pemimpin mendapatkan otoritasnya bukan dari jabatannya, melainkan dari para pengikutnya. Yang kelima, yaitu komunikasi verbal, atau bisa dibilang seperti ngobrol gitu sama anggotanya. Kemudian, kepemimpinan berasal dari pengaruh sosial, tergantung pribadi masing-masing. Pemimpin harus punya tujuan dan ada hasil yang harus dicapai bersama. Nah, pada dasarnya, kepemimpinan adalah untuk mempengaruhi orang lain. Untuk yang kedua, yaitu persepsi diri. Persepsi diri memiliki arti sudut pandang atau proses pengambilan kesimpulan dan ide-ide serta menginterpretasikan ide-idenya. Nah, menurut KBBI, proses seseorang sadar atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Hal tersebut merupakan pengertian dari persepsi diri. Yang pertama, yaitu bersifat subjektif, yang artinya pendapat pribadi. Yang kedua, bersifat persepsi, yaitu belum tentu benar. Dan yang ketiga yaitu persepsi setiap orang bisa saling bertentangan. Dan yang keempat yaitu terjadi yang keempat, perbedaan persepsi itu bisa terjadi karena persepsi tersebut tidak logis atau logis. Nah, faktor dari persepsi diri yang pertama yaitu sudut pandang, yang kedua dari kelengkapan data yang dirasakan atau dilihat oleh panca indera. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Dan yang keempat, pengalaman. Dan yang terakhir yaitu suasana hati. Untuk tugas yang kedua, yaitu semisal jika saya menjadi ketua himpunan, saya akan membawa kemungkinan secara manajemen, tetapi masih dalam batas hal yang wajar. Manajemen yang dimaksud di sini yaitu kepemimpinan yang mengikuti peraturan, yaitu teratur. Misalnya, kepemimpinan yang dibuat untuk menjalankan organisasi harus ada administrasi, misalnya seperti administrasi perencanaan, dan juga pemimpin harus dapat mengontrol setiap anggotanya, dan juga pemimpin itu harus formal pada kegiatan-kegiatan. Dan kemudian komunikasinya itu seperti pemimpin itu bisa formal dan juga informal. Nah, pada kepemimpinan saya ini, misalnya pada kepemimpinan saya ini, saya akan membawa kepemimpinan yang manajemen tersebut, tetapi tidak terlalu kaku atau terlalu ketat. Tetapi saya masih terbuka dari segi pendapat dan ide-ide. Tetapi ide tersebut harus sejalan dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh organisasi tadi. Nah, uh, alasan saya mengambil kepemimpinan seperti ini yaitu adalah agar saya dapat mengorganisir organisasi dengan teratur. Walaupun kepemimpinan ini terbuka, tetapi harus sesuai dengan peraturan yang telah dibuat tadi, supaya tidak adanya penyimpangan dari peraturan tersebut. Nah, kepemimpinan ini masih harus dilakukan. Kepemimpinan ini harus sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, walaupun terbuka, walaupun cara kepemimpinan ini terbuka, tetapi masih harus mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Nah, sekian video saya pada kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.